Kita nunggu Mas Ahmad Albari selaku pemateri pada. Nah, tes tes. Halo Mas Ahmad Albari, mendengar suara saya? Halo, ya terdengar Bapak Oh, oke. Rudin Aziz. Mm-mm. Baik, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah, min yaumina hadha ila yaumin nahduh. Teman-teman, eh pada kesempatan pada kesempatan eh siang apa sore ini ya, sore agak malaman ini, saya kali ini ditemani oleh sahabat saya. Ini merupakan namanya Mas Ahmad Albari, MSI. Ini merupakan dosen farmasi, dosen idolanya cewek-cewek farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Saya ucapkan selamat datang para sivitas akademika, barangkali ada yang menyimak, dan juga mungkin Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa baru di semua prodi atau dosen-dosen baru mungkin yang juga menyimak. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pada kesempatan agak malam ini, saya pengen apa ya, karena banyak pertanyaan sih, kayaknya banyak pertanyaan terkait dengan perkuliahan yang dijadwalkan atau dijadwal itu tertulis besok mulai perkuliahan, sehingga banyak yang tanya, Pak ini kuliahnya itu besok bagaimana, kuliahnya itu daring, luring apa bagaimana, padahal di dalam edaran itu kan sudah ada poin-poin penting yang di situ disampaikan bahwasanya kuliah akan dilaksanakan secara blended learning atau dicampur, dioplos gitu. Ada luringnya, ada juga daringnya. Tapi di poin kedua itu disampaikan sebelum ada penjadwalan luring, maka kuliahnya sementara masih daring full. Kenapa harus ada penjadwalan? Karena memang kelas kita masih terbatas lantaran masih dalam perbaikan atau renovasi. Nah, untuk itu sebelumnya saya sampaikan bahwa di kampus kita itu disepakati atau ada instruksinya disepakati, dan instruksinya itu kita menggunakan learning atau pembelajaran kita, perkuliahan kita itu menggunakan MS Team. MS Team itu apa dan bagaimana? Nanti Mas Bari yang akan eh, apa yang akan menerangkan mungkin lebih jauh itu, nanti Ya, yang akan menerangkan tentang apa itu MS Team secara lebih jauh gitu ya. Sebelumnya, ya, nggih, nggih. Ini teman-teman nanti kalian juga boleh tanya-tanya terkait dengan MS Team ini, bagaimana kalau misalnya masih belum bisa atau dan seterusnya, nanti boleh tanya-tanya juga, silakan dituliskan di kolom komentar. Berikutnya yang terkait dengan SIM, kalau di SIM-nya teman-teman PAI, mahasiswa baru PAI itu ada sekitar masih 40 tadi saya cek terakhir ada 46 mahasiswa yang belum KRS-an. Tentu itu besok tidak bisa ikut masuk dalam absen ya, karena memang belum KRS-an dan sudah ada ketentuan tentang itu, kemarin sudah kita bahas. Baik, supaya tidak panjang lebar, kita mulai. Waktu di menit ke-6 ini saya serahkan ke Mas Albari untuk sedikit atau banyak menjelaskan tentang MS Team. Monggo Mas Bari, monggo. oke, oke, oke. Terima kasih Pak Rudin yang tadi tiba-tiba saya diundang ya, diundang telepon kaget ini sinten nih loh. Terima kasih. Baik, saya ucapkan selamat bergabung bagi adik-adik, teman-teman yang menjadi maba ya, kemudian juga dosen-dosen di jurusan PAI maupun di sini mungkin ada dosen dari prodi lain yang ikut nimbrung ya, ikut bergabung pada apa namanya ini IG Live ya. Iya, Saya belum pernah IG Live namanya. Baik,
Jadi MS Team di sini ini merupakan sebuah platform ya, platform yang digunakan awalnya itu untuk keperluan perusahaan. Awalnya untuk keperluan perusahaan, untuk mempercepat kinerja dari karyawan-karyawannya. Jadi MS Team di sini itu merupakan produk dari Office. Mungkin di sini teman-teman, kawan-kawan sudah tahu Office ya, sudah familiar dengan Office. Anda membuka komputer, kemudian klik start, kemudian di situ ada Microsoft Word, terus Excel, ada PowerPoint. Nah, itu merupakan produk dari Microsoft, termasuk Windows ya. Jadi Windows yang Anda gunakan di laptop sehari-hari itu juga merupakan produk dari Microsoft. Berarti gini, Mas Berry ya? Yeah. Berarti begini, Microsoft Team itu berarti memang didesain untuk laptop ya, bukan untuk Android ya? Gitu Mas Berry? Awalnya itu untuk laptop ya, karena kan mungkin waktu dulu itu kan familiar pakai laptop. Mungkin ke belakang ini kan banyak lebih praktis menggunakan handphone atau smartphone. Ya, lebih familiar, kemudian akhirnya dibuatlah MS Team untuk aplikasi di smartphone. Seperti itu kira-kira ya untuk Microsoft Team. Namun jangan khawatir untuk teman-teman di sini, walaupun juga dibuat semacam aplikasi untuk handphone, tetapi fiturnya sama dengan yang ada di laptop, yang ada di Windows itu sama. Jadi jangan khawatir di sini. Oke, mungkin di sini teman-teman semua sudah pernah mendengar Zoom ya, mungkin waktu maba kemarin PKKMB itu kan menggunakan Zoom, sebuah aplikasi yang digunakan untuk live video gitu ya, menggunakan Zoom. Terus ada lagi satu aplikasi yang dari Google, yaitu bernama Classroom. Mungkin sempat adik-adik, kawan-kawan di sini gunakan untuk pembelajaran waktu aliyah gitu ya, aliyah atau di SMA biasanya guru-guru kan menggunakan Classroom gitu ya. Nah di sini Microsoft Team ini merupakan gabungan antara keduanya, gabungan antara Zoom sama gabungan antara Classroom. Jadi Classroom itu digunakan untuk directory filenya, untuk penataan file, manajemen file, kemudian Zoom untuk tatap mukanya. Digabungkan jadi satu dep, kemudian muncullah Microsoft Team. Kira-kira seperti itu, Bapak. Baik. Monggo. Gimana Mas? Ini ada contoh begini ya. Kelihatan nggak kelihatan Pak Berry? Mas Berry kelihatan? Saya kelihatan. Kelihatan saya. Nah ini tadi saya sempat mungkin teman-teman juga, mungkin teman-teman bisa melihat ini contoh ketika nanti MS Team ini saya sudah membuat kelas ya. Ketika saya buat kelasnya, ini mata kuliah saya di semester ini itu mengampu mata kuliah MK itu mata kuliah Aswaja 1, PAI 21 itu adalah karena kalian di semester 1 ini kalian kan angkatan 2021. Nanti tadi ada yang tanya Mas Berry, ini tadi ada yang tanya Pak kode MS Team-nya bagaimana gitu. Nah, ini kemarin mungkin ketika sudah sosialisasi itu sudah dilanjutkan sudah diterangkan banyak ketika sosialisasi MS Team. Untuk kelas saya ini sudah saya siapkan. Nah, ini untuk kelas saya sudah saya siapkan sedemikian rupa. Nah, ini ada kode MS Team saya. Ini ada Aswaja 1 sampai dengan Aswaja H, ABC sampai kelas H. Kemudian nanti mungkin ini nanti Mas Berry bisa menjelaskan ya ketika sudah ada kode semacam ini, itu berarti nanti gabungnya seperti apa kira-kira begitu. Mungkin
Teman-teman perlu tahu itu, Mas Bari. Oke, coba saya ini juga apa namanya memvideokan komputer saya gitu ya. Oke, oke, Mungkin oke Mas langsung Bari, oke. kita praktek saja, Mas ya. Oke, 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 oke. putar dulu kameranya. Baik, di Oke. sini kan nanti saya kira untuk fitur di HP nanti sama ya. Mungkin teman-teman semua, kawan-kawan, buka HP-nya ya. Jangan lupa di login dulu. Kemarin kan sudah diberikan sosialisasi bagaimana cara masuknya, kemudian verifikasi nomor, kemudian verifikasi email ya. Oke, nanti selanjutnya apa yang perlu dilakukan setelah masuk? Kawan-kawan di sini nanti pilih menu Teams ya. Di HP-nya mungkin nanti teman-teman pilih menu Teams, ada gambarnya 3 orang ini ya. Mungkin di HP gambarnya ini putih ya. Mungkin gambarnya putih kalau di handphone. Ya. Kemudian setelah itu cari titik 3 ya. Kalau di handphone titik 3. Kemudian di sini tambahkan join with code ya. Join a team with code. Bahasa Indonesianya gabung dengan kode, gitu Pak Ferry ya? Nah ya, kira-kira seperti itu. Kalau mungkin kawan-kawan ingin bahasa lain gitu, ini kan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini mungkin sekedar aja. Mungkin di sini kemudian klik di apa namanya 3 di sini ya, setting. Setelah itu nanti ke pengaturan bahasa ya. Cari ini ya, language-nya, mungkin bahasa Arab gitu ya, yang familiar dengan bahasa Arab monggo. Tapi di sini kalau bahasa Jawa tidak ada ya. Bahasa Jawa tidak ada. Adanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lain. Itu kalau bahasa. Tadi intinya apa? Tulis menu Teams, kemudian join, titik 3 ya di HP, kemudian join team with code, gabung dengan kode. Nah, kodenya ini dari mana? Dari dosen masing-masing, pengampunya siapa gitu ya. Jangan lupa menghubungi dosen masing-masing untuk meminta kode. Seperti itu. Kalau saya sarankan itu minta kodenya cukup ketua kelas ya, biar nanti kawan-kawan yang lain itu tidak semua WA ke satu dosen, kan bingung nanti dosennya ngirimnya ya. Cukup satu perwakilan kelas saja. Kelasnya gitu nanti di grup itu ya. Terus perlu diperhatikan WA-nya itu ya di waktu-waktu yang tidak terlalu malam. WA jam 11 malam minta kode itu kan nggak sopan gitu Mas Bari ya. Itu kadang-kadang yang apa? Iya, betul. Ini menambahi teman-teman ini kalau mungkin biar ini ya biar agak jelaskan juga. Ini sebentar ini begini. Nah, ini adalah kode tim. Ini adalah tim. Sementara saya sudah menyiapkan kode timnya ini. Ini adalah kode tim mata kuliah saya. Nanti ketika kalian semuanya tadi seperti yang disampaikan Mas Bari tadi, ketika nanti mau gabung with kode, kalian nanti cukup memasukkan kode ini. Nah, kode yang saya blok saja ini. Nanti otomatis kalian akan gabung di kelas tersebut, di kelas yang kalian tuju ya, di kelas yang kalian tuju nanti akan gabung di kelas itu. Saya masih ingat Mas Bari dulu sampean terangkan itu bahwasanya sebenarnya itu bisa gabung di gabung kelas tim itu menggunakan kode sama menggunakan link gitu Mas Bari ya. Kalau di Microsoft Teams itu menggunakan kode. Kalau linknya itu saya cari tidak ada. Jadi nanti kode saja gitu Bapak kira-kira. Pak Sudin ya untuk apa namanya dosen masing-masing gitu. Enggak, ketika ini kan kalau di MS Team ini Mas, ini teman-teman saya ini kadang-kadang juga masih perlu belajar sama Mas Bari ya teman-teman para hadirin di sini. Jadi ini saya juga masih tanya-tanya dengan Mas Bari. Di ini kan ada begini Mas Bari. Ini kan ada ketika kelola tim ya, ketika dikelola saya milih kelola tim. Ini misalnya saya milih kelola tim sebentar biar lebih dekat. Nah, ini saya milih kelola tim. Kemudian kan ada begini. Ini ada saluran
kemudian sebentar, ada pengaturan. Ada pengaturan, ini kemudian ada sebutan, ada kode tim. Nggih. Oh, untuk dosen Bapak ya? Iya. Ini berarti Ya. iya kalau misalnya Untuk maksudnya kalau misalnya dosen kemudian membagikan link itu bagaimana Pak? Mas maksudnya? Oke. Tadi kan untuk mahasiswa ya, jadi mahasiswa itu cukup meminta kodenya. Sekarang untuk dosennya sekarang ya. Baik, saya video lagi untuk di apa namanya ini di Microsoft Teams. Nah, jadi sama untuk dosen di sini nanti sama milihnya itu di Teams gitu ya. Teams. Kemudian setelah itu kelasnya dibuka. Contohnya ini misalkan saya di kelas kimia fisik gitu ya. Nah, di sini kemudian ada ada titik 3 di sini di sampingnya judul apa ini kelasnya ya, nama kelasnya. Kemudian di manage team atau kelola tim tadi ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, setelah itu ke kanan di sini pilih setting. Klik gitu. Setelah itu pilih yang team code ini ya, cari yang team code. Setelah itu di generate. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Generate buat itu ya. Buat Mas, dibuat. Menghasilkan atau apa? Buat ya. Buat kode gitu. Nah, di sini nanti akan ada kodenya. Ini berapa ini? 1, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 digit. Ada sekitar 7 digit untuk kodenya. Ini silakan nanti di-sharing ke mahasiswa masing-masing agar bisa bergabung di kelasnya. Seperti itu, Pak. Begini teman-teman ya, teman-teman hadirin mahasiswa maupun mungkin ada teman-teman dosen juga yang hadir di sini. Kalau masih bertanya-tanya, Pak besok mekanisme perkuliahannya bagaimana gitu. Kita tetap mengikuti edaran yang sudah ditandatangani oleh Warek 1, kemudian diedarkan dan diteruskan oleh fakultas masing-masing untuk mulai besok. Memang rencananya blended learning, tapi karena belum ada penjadwalan untuk kelas yang luring siapa, yang daring maksudnya yang luring siapa di kelas mana itu belum ada penjadwalannya sehingga besok itu semuanya masih daring. Lah daringnya itu menggunakan MS Team. Nah MS Team-nya kemarin sudah ada sosialisasi, kemudian juga semua mahasiswa juga sudah dikasih kode MS Team, biasanya nim@kelasonline.unugiri.ac.id gitu Mas Bari ya? Betul. Benar, Pak. Nanti kalau misalnya ada yang bermasalah, nanti bisa menghubungi Mas Bari biar direset gitu. Biar direset passwordnya. Karena tapi kolektif saja, maksudnya kolektif itu sekelas, nanti dilaporkan Pak atas nama ini MS Team-nya bermasalah, bisa. Makanya kalau misalnya gimana Mas Bari sarannya untuk biar tidak lupa atau bagaimana gitu, monggo sarannya Mas Bari. Itulah perlunya pertama kali setelah Anda mendapatkan password dari prodi ya, kemarin sudah di-share pas waktu sosialisasi password masing-masing yang passwordnya itu acak, itu password yang dihasilkan dari administrasi. Nanti setelah dapat segera langsung untuk di login ya, kemudian nanti ada mengganti password, silahkan diganti password Anda sendiri yang kira-kira mudah diingat, yang ada kombinasi angka, huruf sama simbol ya, agar memperkuat password Anda. Kemudian setelah itu masukkan kode verifikasi untuk nomor teleponnya, kemudian email juga ya. Setelah Anda memverifikasi keduanya, ketika Anda lupa password, maka nanti mudah sekali untuk mereset sendiri gitu ya. Tidak usah nunggu admin. Jadi bisa direset sendiri sebenarnya Bapak untuk password. Dengan cara tadi, dengan cara handphone. Ya, perlunya untuk masukkan kode verifikasi di handphone dan email yang Gmail itu contohnya.
Itu Oh, gitu perlunya seperti gitu. itu. Kalau lupa password itu bisa direset mandiri. Heeh. Oke teman-teman, saya baru tahu ini juga teman-teman, saya baru tahu ketika ternyata ketika kita mau mereset apa MS Team kode apa passwordnya MS Team gitu, kita nggak perlu ngubungi, masa dikit-dikit nggak bisa masuk, error dikit gitu langsung lapor, saya Ya, lapor ke Prodi itu kan. yeah. Ya bukannya kita nggak mau ya, tapi ada yang lebih penting dan lebih perlu diprioritaskan. Nah, sehingga tadi benar apa yang dijelaskan Mas Bari tadi, itu perlunya kita melakukan beberapa verifikasi dengan memasukkan nomor telepon dan juga email gitu Mas Bari ya, sehingga nanti kita bisa Ya, mereset dan betul. dikirimkan ke email kita gitu Mas Bari ya. Nah, Yeah. Ya, ya, seperti itu. kemudian teman-teman ini kemarin apa tadi juga masih banyak yang tanya. Terus besok perkuliahannya bagaimana? Sebaiknya untuk maba-maba, tadi saya sejak sore sudah membuka ya. Saya sejak sore sudah membuka, barangkali teman-teman mahasiswa baru yang ingin mengetahui nomor dosen-dosen prodi PAI khususnya ya, karena saya di PAI itu silakan japri saya dan akan saya kirimi. Tujuan saya agar kalian itu nanti selain MS Team ya, selain MS Team itu kalian juga ada grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi secara langsung. Karena kalau di MS Team memang ribet Mas Bari ke. Karena tidak ada kolom chatnya misalnya, tapi langsung kayak Facebook gitu kan. Ya, kalau MS Team gini loh, sebenarnya ada untuk chatnya, cuma apa ya, nggak seperti WA gitu loh maksudnya. Mm-mm. Nggak muncul ping seperti WA, susah untuk dibuka. Memang dikhususkan untuk pembelajaran untuk Microsoft Team ini. Iya, iya. Jadi jadi Ya, gitu teman-teman yang apa barangkali kalian apa itu membutuhkan nomornya dosen. Memang ini di awal kita masih masih ya mungkin ada yang belum kenal dosennya bingung atau ya. dosen bingung masih bingung gitu. Silakan nanti teman-teman kalau yang di Prodi PAI silakan japri saya untuk minta nomornya siapa dan dosennya dimasukkan di dalam grup WhatsApp-nya. Tergantung nanti mau buat satu kelas untuk semua MK dosennya keluar masuk atau masing-masing MK sendiri juga monggo, itu kebijakan daripada kelasnya masing-masing. Tapi memang MS Team ini merupakan apa platform yang digunakan di kampus kita. Sehingga nanti perkuliahan kita itu ya menggunakan MS Team di sini. Nanti di situ ada absennya juga bisa dimasukkan di situ. Tergantung nanti dosennya mau ngabsen via WA atau via SIM atau via MS Team. Itu biasanya dosen beda-beda. Tapi yang jelas istilahnya apa ya Mas Bari, ini platform yang resmi yang diinstruksikan dari atasan, Iya, dari platform resminya yang digunakan di kampus kita Unugiri itu adalah menggunakan Microsoft Team ini. Dan saya seringkali mengingatkan, memang MS Team itu desainnya dulu memang untuk laptop ya atau untuk komputer seperti tadi yang telah disampaikan Mas Bari. Meskipun di apa menggunakan handphone itu bisa, tapi memang fitur-fiturnya tidak selengkap menggunakan laptop. Kalau pakai laptop memang lebih enak, iya. lebih nyaman. Terkait itu Mas Bari, terkait apa? Terkait kuota Mas Bari. Gimana Mas Bari terkait kuota ketika MS Team itu? Saya kira untuk kuota itu seperti ini ya, kalau tatap muka menggunakan apa Video. namanya live learning ya video, saya kira nanti bandwidth-nya seperti Zoom gitu ya. Maka tadi dari awal kan saya terangkan bahwa MS Team itu sebenarnya gabungan antara Zoom dan apa Classroom tadi ya, gabungan antara kedua tek gitu. Jadinya ya MS Team ini. Berarti Seperti berarti itu, Pak. berarti untuk lebih hemat nggak pakai video ya Mas? Maksudnya kameranya dimatikan ya? Ya. Ya, saya kira itu tergantung dari dosennya sebenarnya, Iya, Bapak. iya. Jadi begitu teman-teman. Memang idealnya tentu kita kita sama-sama tahu lah. Tentu ketika misalnya panggilan WhatsApp saja, WhatsApp calling dengan WhatsApp video call itu kan tentu lebih banyak memakan kuota yang video call daripada yang voice call gitu. Panggilan suara sama panggilan video. Tapi misalnya
biasanya kalau saya pribadi ngajar itu biasanya ketika nanti di awal sama di akhir atau ketika absen itu ketika saya panggil misalnya Suudin Aziz gitu ya dia harus menyalakan kameranya hadir Ustadz misalnya atau hadir Pak, hadir Bu gitu. Tapi nanti setelah itu ketika pembelajaran bahkan saya sendiri kadang-kadang juga tidak menggunakan camnya saya matikan. Kadang-kadang ketika sinyalnya itu ketika sinyalnya itu jelek ya saya matikan kameranya. Terus gini Mas Bari, terkait dengan omongannya orang Oke. itu yang mengatakan bahwasanya MS Team itu lebih membutuhkan sinyal yang kuat dibanding misalnya dibanding Google Classroom misalnya. Benar enggak itu Mas Bari? Saya kira tergantung apa yang fitur yang digunakan ya. Kalau untuk video ya, kalau Zoom bisa, saya kira untuk MS Team juga bisa untuk video. Mungkin kalau file yang berat gitu ya, ngupload tugas, nah itu mungkin butuh sinyal yang cukup gitu. Untuk ngupload tugas yang besar-besar, file video misalkan ada dosen yang menugaskan video, kemudian file-file gambar, nah itu kan butuh kuota yang lumayan Pak ya. Di MS Team sendiri ini memang tidak ada fitur kompresi. File yang Anda foto itu tidak dikompresi menjadi kecil seperti WhatsApp. Namun ya di sini intinya kalau untuk mengupload file yang besar di situ butuhkan sinyal yang lumayan gitu ya. Nggih. Jadi jadi gitu teman-teman, mungkin kalian yang masih yang masih bingung ya, tentang MS Team. Sebenarnya tutorial tentang MS Team itu juga sudah banyak kok di YouTube kan banyak ya Mas ya. Okay. Di YouTube itu banyak. Ada banyak. Banyak baik yang mungkin sebagai student maupun sebagai teacher gitu. Iya monggo Mas Bari. Ini mungkin saya juga punya video MS Team yang dulu sudah pernah saya buat untuk mahasiswa sebelumnya ya. Ini mungkin teman-teman bisa buka ya. Ini saya share lewat video saja untuk linknya. Iya, halo, Bitly MS Team @unugiri. Agak nge-lag ini sinyal saya Bapak. Ini mungkin bisa dibuka ya teman-teman, bit.ly /MS Team, ada tanda hubungnya, ini ya, kemudian unugiri gitu ya. Ini sebenarnya video yang waktu lalu. Diketikkan ya nanti. Diketikkan komentar nggih. Itu video. Ini nanti linknya ke video ini khusus sebenarnya saya buatkan untuk mahasiswa kita ya. Nanti linknya ke YouTube saya sebenarnya. Nggak apa-apa Mas Bari. Lagian itu saya tak subscribe tak subscribe itunya sampean. Ya ini, nah ini ya saya kira untuk kelihatan nggak ini kurang jauh ya. Bitly ya, terus Bitly gimana? Bit.ly ya, gimana Mas Bari tadi? Bit.ly tadi. Ini oh itu. /MS Team. MS Team. Unugiri. Oke. Langsung di. Langsung dibuka nanti ya. Ya ini. Ini nanti linknya ke sini. Ya. Tak lewati iklan aja. Dedikasikan untuk saya dedikasikan untuk mahasiswa ya sebenarnya mahasiswa Unugiri. Ini kan ada logonya Unugiri dulu ini ya. Ini Mas Bari saya putarkan. Bentar. Saya kira di sini khusus untuk mahasiswa ya ini.
Ada Iya, bagaimana memperoleh password, memperbarui, mengenal menunya, kemudian join kelas, cek jadwal ya, kemudian akses pembelajaran, tatap muka online, kemudian mengerjakan tugas ya. Saya kira ini sudah mencakup kesemuanya, fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Microsoft Teams. Oh Saya iya kira iya. seperti itu, Ini Pak. Ya. lengkap Mas ternyata dianunya Apa? sampean ini Mas. Oke, saya kira Oke. sampun lengkap. Nanti untuk mahasiswa bisa langsung Oke. membuka link Oke, tersebut, nanti akan langsung Oke. mengarah ke YouTube. Baik Oke. teman-teman, Jangan lupa ini ada. untuk subscribe ya. Oke, siap. Jangan lupa Saya subscribe. like dan oke, ini sudah tak like dan saya subscribe Mas Bari. Nah, langsung subscribe saya. Bunyikan loncengnya. Barangkali Mas Bari ini juga mau diitukan gitu kan. Teman-teman ini kalau yang mau ngakses nanti di situ ada nomor 1 mengakses aplikasi Microsoft Teams yang pertama. Terus di sebelah sini nah ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak kelihatan ya sebentar. Nah, nih ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 join kelas, cek jadwal pembelajaran, akses dan seterusnya sampai nomor 8 mengerjakan tugas dan tes online. Ini barangkali nanti kalau misalnya teman-teman mau mempelajari MS Team lebih dalam, silahkan. Nanti di situ sudah ada tutorialnya. Ini beneran nggak ada yang tanya nih teman-teman ya? Yang jelas begini teman-teman, kita akan mulai perkuliahan besok, tapi kita akan memulai perkuliahan besok. Ini siapa yang mau gabung ini? Saya terima. Nah, kita akan memulai perkuliahan besok dan tentu teknisnya silakan dikomunikasikan dengan dosen masing-masing. Tadi saya mulai dari sore sudah banyak yang japri saya minta nomornya Bapak dosen A, Ibu dosen B, Bapak dosen C, Ibu dosen D dan seterusnya sudah saya kirimi, dan saya mengirimkan nomor-nomor Bapak Ibu dosen itu juga atas seizin beliau-beliau gitu ya, juga atas seizin beliau-beliau. Monggo barangkali ini ada yang mau ikut gabung video, tapi nanti akan saya terima. Kayaknya tadi Mas Bari lagi jaringannya lagi kurang bersahabat jaringannya. Teman-teman yang mau ikut gabung silakan minta untuk bergabung. Kita masih punya waktu sekitar berapa ya ini ya? Sekitar 20 menit atau 10 menit. Siapa ini yang pengen gabung? Suaranya kurang jelas Pak. Masa sih handphonenya sampean kali? Mic-nya gak aktif Pak Udin. Mic saya aktif. Jangan-jangan soundnya sampean yang gak aktif. Halo halo tes 1 2 3. Pak, Microsoft Teams bisa digunakan 2 perangkat? Enggak, bisa. MS Teams bisa. Ini saya di handphone menggunakan MS Teams, di ini juga menggunakan MS Teams. Halo halo. Ya, cek. Mohon maaf sinyalnya agak nge-lag tadi, Pak. Iya, oke Mas Bari. Ini ada yang tanya Mas Bari, apa MS Teams bisa digunakan 2 perangkat apa enggak? Gimana Pak? Digunakan untuk? MS Teams bisa digunakan untuk 2 perangkat apa enggak? Maksudnya di 2 handphone gitu maksudnya? Oh gitu. Untuk 2 handphone saya belum nyoba ya, mungkin dicoba sendiri. Tapi kalau untuk saya membuka laptop, kemudian saya buka juga di handphone, saya kira tidak ada masalah ya. Mungkin untuk 2 handphone juga kayaknya nggak masalah kayaknya. Baik, ini dicoba saja ya. Oke. Dengar suara jelas, Mas Bari, suara saya? Oke, namun jelas. Jelas kan? Jelas. Tadi itu memang begitu. Ketika hanya 1 orang biasanya agak kecil, tapi nanti ketika sudah 2 orang itu jelas kok, suaranya jelas. Pak, kalau kode
Terus ini ada, ya ada yang ini protes mic semua. Ini mahal loh, lumayan mahal loh ini. Ini Mboten mireng iki. Oh, ini Mbak Ufa neng Ufa Irsada ini. Terus soundnya udah full Pak ini. Oke, tadi ada yang tanya, ini ada yang tanya Mas Bari, Pak kalau kode yang dari kampus monggo. itu kode mapel apa gimana ya Pak gitu? Yang dari Kode kampus dari itu kampus. maksudnya itu mungkin Oh, akun Mas mungkin Bari ini ya? Pak yang dimaksud. Ya, saya share ya. Heeh. Mungkin teman-teman di sini mendapatkan kode seperti ini ya. Jadi ada name, display name, kemudian username, ada password. Nah, kode ini adalah password pertama kali teman-teman ini membuka MST. Nanti harus diganti, kan gitu. Jadi tadi merupakan password pertama ya, password awal sebelum diganti. Bukan kode gabung kelas. Ya. Sementara nanti kalau gabung kelas itu nanti kodenya akan didapatkan dari dosen pengampu masing-masing Mas Bari gitu ya? Masing-masing. Oke, benar. Benar. Seperti Pak. Tadi yang seperti tadi yang sudah saya buat, itu saya membuat kode-kode dan kode itu juga kode dikasih oleh MS Team dan nanti akan saya share di kelas-kelas yang mana saya mengampu di kelas tersebut. Gitu nanti akan terus gini. Nah, maksud saya seperti itu Pak, HP sama laptop bisa apa enggak? Sejauh ini bisa Mas ya? HP sama laptop on dua-duanya. HP sama laptop itu bisa digunakan dua-duanya secara bersamaan. Tapi di sini Pak, untuk yang HP itu tidak bisa digunakan untuk membuat kelas. Mungkin di sisi dosennya, itu untuk membuat kelas itu tidak bisa untuk yang HP. Membuatnya harus menggunakan laptop, ya. Menggunakan laptop atau komputer. Untuk bergabung saja untuk mahasiswa saya kira ya. Bukannya bisa Mas kalau pakai laptop, kalau pakai HP, cuman ribet gitu aja. Iya. Saya pernah coba tidak bisa Pak. Mungkin dengan coba dibuat untuk kelasnya. Saya pernah coba nggak bisa masalahnya. Saya pernah bisa, cuman fiturnya tidak selengkap di laptop sih. Ada caranya, ada. Kemarin saya pernah utek-utek gitu Mas gitu. Nah, terus ini Mas Bari ada pertanyaan, Pak, kelebihannya Microsoft Teams itu apa Pak? Dibandingkan dengan? Ya kelebihannya. Ya Microsoft Teams, kelebihannya itu adalah karena ini sudah di langgan kampus ya. Ini mendapatkan fitur penyimpanan setiap akun itu 1 terabyte. Jadi kalau teman-teman di sini mau mengirimkan tugas, saya kira itu gratis untuk pemakaian kuota simpannya ya. Itu sudah diberi fitur oleh kampus, sudah dilanggan oleh kampus. Terus yang kedua adalah fitur untuk membuka Word atau Excel secara online ya. Mungkin teman-teman di sini saya tunjukkan langsung aja ya. Bisa membukanya melalui office.com gitu ya. Office.com ini bisa dibuka dosen ataupun oleh mahasiswa ya. Office.com melalui browser Anda, kemudian ke menu sebelah kiri di sini ya. Di sini ada Word, ada Excel, kemudian ada PowerPoint gitu ya. Coba saya buka untuk PowerPoint-nya ya. Di sini fiturnya adalah gratis. Jadi Anda tidak usah menginstal Office ke dalam komputer Anda. Saya kira seperti itu. Ini fitur yang diberikan, fitur tambahan yang diberikan oleh Office gitu, Pak. Oh, berarti banyak kelebihannya sebenarnya. Berarti nggak usah install Office, Mas ya? Nggak usah install Office. Cukup membuka website office.com. Ini Office365.com kan tadi. PPT biasanya ya. Office.com nanti di login dulu, terus nanti masukkan akun yang diberikan kampus. Ini kan persis seperti slide PPT yang ada di laptop ya atau di komputer. Menunya sama, set, draw, design, transition dan lain sebagainya. Oke, ini yang terhormat Bapak, ngapunten Bapak, ini saya
maaf signal di rumah saya agak ngelak, mungkin besok masih bisa diakses lagi. Ya, insya Allah nanti tetap hasil daripada ini akan saya save ya, akan saya save dan bisa dicek di akun Instagram saya. Putar Saya ulang. kenapa toh dari, dari awal itu saya kenapa memilih Instagram ini? Karena selain ini ndak ribet, ndak harus pakai protokol apa atau pakai prosedur ABC dan seterusnya, ini bisa disimpan dan nggak menuhi handphone saya, nggak perlu rekaman dulu, langsung kayak gini dan kita langsung bisa coro gampangannya ngono sahur manuk gitu kan, langsung tanya apa langsung disauri, tanya apa langsung dijawab dan kita masih bisa memutar besok atau di kemudian hari. Dan ini merupakan fasilitas. Sekali lagi ini fasilitas ya khususnya untuk PAI ya karena saya orang PAI. Tapi saya mengundang kemarin ini yang ketiga. Yang pertama saya mengundang Mbak Sita selaku PMB, saya mengundang Mbak Nuning selaku akademik dan sekarang mengundang Mas Ahmad Albari selaku suhu master core of the core-nya apa ini Microsoft Team. Jadi sebenarnya saya sering kali kalau misalnya minta tolong MS Team itu saya telepon Mas Bari itu beres kok gitu loh. Kira-kira begitu. Nah, Ya, memang terus kebetulan dari awal masuk tim dengan kawan-kawan aja, Pak. iya. Ini Pak sebentar. Pak seumpama jaringan MS Team-nya susah, apa mempengaruhi absen gitu? Gimana Mas jawabannya Mas? Oke, saya kira untuk MS Team absensi, ya saya kira tidak terlalu memakan kuota sih kalau absensi itu. Intinya ya setelah mungkin perkuliahan, kalau sharing absensi ya klik gitu ya, diklik aja. Terus nanti jarak 5 menit lagi, coba klik lagi. Kalau sudah ada keterangan tidak di pollingnya sudah tidak tambah lagi, berarti itu sudah masuk ya, sudah masuk untuk absensi. Ya, seperti itu nanti untuk absensinya kira-kira gitu itu. Ya, Pak mau tanya, awalnya kan udah tercantum di kelas pagi, berhubungan aku kalau pagi aku masuk siang dan namanya udah tercantum masuk siang, itu saya masuk siang atau pagi ya Pak? Mohon bantuannya. Ini sebentar, saya jawab dulu ya. Nanti untuk pertanyaannya Mas Pena Usman ini mungkin Pak Usman Roin ini dosen baru. Nanti begini, untuk yang tadi masalah kelas siang, yang jelas begini, di semester 1, Prodi PAI itu di semester 1, kelas A, B, C, D, E, F, G, itu pagi, hanya itu. Ya, kelas A sampai G, halo, ini mungkin suaranya kecil ini mungkin. Kelas A sampai G itu pagi, kelas H itu siang. Kemarin sudah dibagikan dan kalian mungkin sudah ketika dibagikan kelas, kemudian kalian juga sudah KRS-an sesuai dengan pembagian kelas. Kalau sampai masuk di kelas A sampai G itu maka masuk pagi, kalau H berarti siang. Nah, kalau sekarang ternyata punya kesibukan di pagi harinya, kemudian pengen kuliah siang, ya ditahan dulu. Nanti Desember menjelang kuliah semester 2, nanti mengajukan surat pernyataan ada kegiatan pagi, diajukan ke Kaprodi, nanti akan dipindah kelas siang. Tapi dengan prosedur seperti tadi, tidak main pindah saja karena sekarang kita terekam semua di dalam online. Di dalam SIM itu terekam semua. Si A di kelas apa, si B di kelas apa, itu semua terekam. Kemudian Mas Pena Usman ini tanya akun MS Team untuk dosen. Baik, terima kasih Mas dosen baru. Untuk akun dosen nanti akan saya mintakan Mas Ahmad Albari tadi. Ini orangnya sekarang di mana? Nah. Oke. Halo Mas, oke. Ya. Halo Mas Ahmad Albari. Lagi padahal sinyal saya sini 4 padahal, tapi kok masih nge-lag ya. Iya. Ini tadi kalau sendirian biasanya suara saya kecil, tapi kalau berdua ini suara saya insya Allah keras, insya Allah. Ini Mas Ahmad Albari, ini akun MS Team untuk dosen Ustadz gitu. Tugasnya jenengan buat akun MS Team, Mas Bari. Terus Mundi, akun MS Team untuk agak terputus. MS Team akun untuk... MS
untuk dosen. Nggih. Itu Oh, belum. membuatkan akun ya? Halo? Membuatkan akun. Nanti setelah ini akan saya kirimi Oke. setelah ini saya kirimi nama dosennya. Nanti sampean buatkan sampean buatkan akun ya Mas ya. Oke, mungkin nanti kita offline aja Bapak ya kalau untuk akunnya. Nanti Iya, jenengan jelas. kirimkan dosen Oke. Pinten mawon yang belum mendapatkan akun, saya buatkan nanti ya. Oke. Nama lengkapnya mungkin gitu. Oke. Iya. Sama ini Mas. Oke, monggo. Ini ada pertanyaan lagi juga, kayaknya ini dari dosen, kayaknya juga dari dosen baru juga. Di HP bisa nggak pakai Office? Di HP bisa nggak Pak Office.com-nya? Tanya yang tadi fasilitas tadi loh Mas. Ya, Office.com tadi itu masuknya di browser ya. Kalau di HP kan biasanya menggunakan Chrome. Jadi untuk aksesnya ya juga diketik di Chrome, office.com, kemudian nanti login. Setelah itu gunakan fitur tadi yang disediakan oleh Office. Tapi saya kira untuk HP itu nanti kayaknya agak sulit ya, karena kan layarnya terlalu kecil gitu. Kecuali yang bener-bener smartphone gitu ya. Kecuali yang bener-bener smartphone gitu. Iya. Layar lebar kan gitu. Pak masih bisa pindah kelas enggak? Ya, belum bisa saat ini. Kayaknya delay deh Mas ini. Suaranya saya kayaknya delay di sampean ya. Iya, terputus-putus. Sebenarnya ini saya pakai dua Pak. Ya WiFi ya, ya sinyal HP. Cuma ya kok dua-duanya kebetulan lag semua. Jangan dua Mas, satu saja. Biasanya kalau dua itu malah gitu keroyokan. Jadi satu saja. WiFi saja atau sinyal saja. Pak masih bisa pindah kelas enggak? Ini saya jawab enggak. Sekarang belum bisa. Tadi saya sampaikan belum bisa pindah kelas. Mohon untuk bersabar. Nanti menjelang Desember atau menjelang semester depan itu nanti baru pengajuan lagi. Saat ini belum bisa pindah kelas. Sabar dulu ya. Bagianmu itu sesuai dengan pendaftaran. Oke Pak, terima kasih. Panutan, pokoknya panjang umur, amin amin. Panjang umur. Terus Mas Bari juga semoga dapat jodoh yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala tapi. Oke, masalah. Gimana gini teman-teman? Sudah ini kira-kira ada yang mau tanya atau ada yang pengen gabung di sini? Mungkin langsung mau tanya, saya kasih kesempatan. Instagram ini bisa 2 orang ya, bisa 2 orang, bisa juga 3 orang. Bisa juga 4 orang sih sebenarnya. Saya kasih kesempatan 2 penanya kalau ada untuk ikut gabung di sini. Kalau misalnya enggak ada ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada, monggo saya persilakan untuk minta join, nanti akan saya terima. Monggo kawan-kawan, teman-teman yang ingin bergabung ditanyakan. Channel YouTube-nya Pak Bari, Ustadz. Ini tanya channel YouTube Pak Bari. Channelnya apa? Channelnya Mas. Channelnya. Tadi diketik sini Mas. Mas. Bit.ly. Albi Ajaz. Garis miring MS Team. Ya Albi Ajaz. Albi Ajaz channel saya ya. Ya itu videonya campuran memang. Video yang ada di channel saya campuran. Belum terfokus ke satu bahasan gitu ya. Albi, saya ketikkan di sini Albi Ajaz. Oh, Ajaz ya. Albi Ajaz. Aslinya kan gitu. Ajaz aslinya kan gitu. Albi Zaja, aslinya kan gitu dibalik gitu. Albi Ajaz. Biasa kuliah di Malang dulu ya.
Kalau akun YouTube saya nanti Udin Santri Udik tetap, tapi kayaknya followernya masih banyakan Mas Albi deh, banyakan Mas Bari kayaknya ini. Mas Albari ini lebih banyak followernya daripada saya. Begitu teman-teman, Iya, ini nggak ada yang minta gabung ini. mungkin dari teman dosen yang ingin bergabung, monggo ya. Mumpung mana orangnya tadi? Mumpung masih online. Kita masih online, kita masih punya waktu sekitar 11 menit. Silakan, Sukron Tat. Nah, ini siapa ini yang gabung ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Mas? Dari mana? Prodi apa? Prodi apa? Ini saya Hakan Syukur, Pak, dari Oh Prodi. ya. Mas Hakan masuk kelas apa? Kelas 1H. 1H. Siang berarti ya? Ya. Ini kemarin saya sempat ada link untuk pengisian SIM, tapi saya masuk dengan NIM dan passwordnya pertama bisa, terus setelah itu nggak bisa lagi, Pak. Jadi sampai sekarang SIM-nya belum keisi. Itu bagaimana? Maksudnya sampean belum KRS-an? Sudah, kemarin juga sudah bayar KRS itu. Cuman belum isi datanya, itu belum valid. Oh, maksudnya ada pembaruan data itu ya? Ya. Nah, tapi sudah berhasil KRS-an? Sudah. Oh ya. Pembayaran. Nanti oke, kalau misalnya Mas Hakan Syukur ini sudah berhasil KRS-an karena sudah mengisi SIM, itu nanti insya Allah itu berarti sudah masuk di sistem dan sudah masuk di absen. Untuk nanti pembaruan data nanti berkala saja. Maksudnya kalau misalnya di hari kemarin nggak bisa, coba besok dilakukan lagi. Yang penting sampean jangan sampai lupa passwordnya sampean. Kalau sampean rubah dengan yang mudah sampean ingat. Karena kalau sampean lupa mengakses SIM atau maksudnya lupa passwordnya SIM, nanti ya sampean harus menemui TU atau harus WA ke saya untuk kemudian nanti diresetkan passwordnya. Gitu. Yang terkait MS Team nggak ada pertanyaan Mas sampean? Sudah bisa MS Team? Alhamdulillah sudah. Nanti oh ya, pelan-pelan. Pinter. Baik. Baik, silakan. Monggo yang lain barangkali pengen gabung. Ya. Memang untuk Nin itu ya Pak ya. Ada fiturnya untuk reset, cuma ini belum dibuka ya fitur reset password sendiri. Ini mungkin masih ada perbaruannya gitu ya. Masih diperbarui, didandani gitu kayaknya seperti itu. Belum bisa reset secara mandiri untuk yang SIM. Berarti resetnya kalau MS Team tetap harus melalui admin ya Mas ya? Ya, untuk MS Team di situ nanti coba direset terlebih dahulu. Kalau memang gagal terus, tidak ada kode verifikasi yang dikirim melalui email atau SMS, ya silakan untuk dihubungi admin kampus gitu ya. Saya kira seperti itu untuk MS Team ya. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah gabung. Ini karena kita dibatasi ya, cuma sejam, biasanya sama Instagram itu dibatasi sejam. Jadi kita biasanya cuma dibatasi sejam. Jadi ini sebelum sejam biar nggak hilang. Nanti kita sudahi dan terima kasih wabil khusus Mas Bari yang sudah menemani saya pada malam Senin ini. Semoga besok teman-teman mahasiswa mampu atau bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar. Kita mulai, kita niati kalau
di awal semester ini kan niat itu kan di awal ya. Jadi mari kita berniat, mulai besok kita berniat untuk thalabul ilmi, memerangi kebodohan, mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi untuk mencari ilmu agama sebagai bekal besok kita di akhirat dan lain sebagainya lah, niat-niat yang mencari ridho Allah dan seterusnya yang jelas kita harus memerangi kebodohan. Yang jelas kita harus terus jangan belajar, jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih Mas Bari, terima kasih para yang sudah gabung di sini, terima kasih para pemirsa dan terima kasih untuk semuanya. Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Sehat selalu, semoga kita semua tetap profesional, religius dan moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mas Bari undur diri. Oke. Saya juga mohon maaf teman-teman apabila tadi ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan barangkali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Sudin sudah sama-sama Mas Bari mengundang saya ya. Oke, see you next time.